Dan terus lalu tiap hari saya cek gitu. Rasa gugup nggak? Khawatir nggak? Kalau rasa khawatir memang ada, cuman dari kita memang mempersiapkan diri dulu Pak. Ada hal-hal nggak yang membuat dia ini kurang puas terhadap seleksi di Bawaslu kemarin? Ya alhamdulillah sudah cukup puas Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, hari ini kita akan memulai podcast perdana di studio mini Bawaslu Kabupaten Balangan. Setelah kita ketahui bersama, khususnya masyarakat di Kabupaten Balangan, bahwasanya di Bawaslu Kabupaten sudah memiliki kawan-kawan atau rekan-rekan di tingkat kecamatan. Kemarin 24 rekan-rekan di Panwaslu Kecamatan secara resmi dilantik di Hotel Cerita Tanjung. Oleh karena itu kita kupas secara habis terkait bagaimana mereka menghadapi tahapan seleksi hingga mereka sampai dilantik untuk menjadi komisioner Panwaslu Kecamatan. Oke, kita perkenalkan kawan-kawan di tingkat kecamatan. Yang pertama, hai Bang Eka, apa kabar? Siap, alhamdulillah Pak. Bang Eka ini dia adalah salah satu Panwaslu Kecamatan Paringin Selatan yang hari ini beliau menjabat di Divisi SDM. Kemudian beliau memiliki pengalaman yang cukup memadai di bidang pengawasan. Karena ketika di tahapan pilkada beliau sudah menjabat juga sebagai Koordinator SDM di Paringin Selatan. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bang Kortubi, apa kabar Bang Kortubi? Alhamdulillah Pak. Nah, kalau Bang Kortubi ini beliau adalah Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Batu Mandi. Dan alhamdulillah pada hari ini juga beliau terpilih kembali untuk menjadi salah satu Panwas Kecamatan di Batu Mandi. Kemarin ketika pilkada juga Bang Kortubi juga sebagai Panwaslu Kecamatan di Batu Mandi. Mas Kortubi ini beliau juga terpilih ketika perekrutan Panwaslu Kecamatan di Batu Mandi. Beliau juga menjabat sebagai Koordinator SDM ketika pilkada di tahun 2020 yang silam. Oke, narasumber selanjutnya Pak Jainuddin. Apa kabar Pak Jainuddin? Iya, bagaimana kabarnya Pak Jainuddin? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Nah, kalau Pak Jainuddin ini kita tidak meragukan lagi secara baik bahwa kapasitasnya cukup memadai menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Yang harusnya Pak Jai ini sudah levelnya dari level kabupaten gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa Pak Jai ini merintisnya dari awal di tahun 2015 ya Bang Jai. 2015 Pak. Nah, dari 2015 beliau sudah menjabat salah satu pengawas desa. Desa mana kemarin Bang Jai? Bisa langsung bantu Pak. Langsung Batu. Langsung bantu. Setelah menjadi pengawas TPS, kemudian pengawas desa gitu. Dulunya PPS Pak. Oh, Sebelum PPS. saya PPS. Oh gitu. Artinya kan merintis di tingkat bawah sampai pada hari ini Bang Jai tetap di Panwaslu Kecamatan Paringin. Yang sebelumnya juga Bang Jai menjabat di Panwaslu Paringin sebagai komisioner juga. Oke, terima kasih. Silakan diminum kopinya dulu Bapak narasumber. Ya, kita mulai dengan Bang Eka ya. Bang Eka, bagaimana kemarin informasi yang didapatkan ketika perekrutan Panwas Kecamatan? Ketika perekrutan, informasi yang saya dapat itu dari media sosial Bawaslu Kabupaten Balangan. Dari Facebook ada juga, dari Instagram, terus ada juga status WA dari teman-teman staf Bawaslu. Tadi ada mendapatkan dari informasi media sosial yang ada di Kabupaten Balangan. Emang sejak kapan sudah mengikuti akun media sosial Bawaslu Kabupaten Balangan itu, Mas Eka? Sebenarnya pada tahun 2020 ketika saya menjadi Panwaslu Kecamatan Paringin Selatan, ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Selatan, bupati dan wakil bupati Balangan, saya sudah mengikuti media sosial Bawaslu Balangan, baik itu Facebook ataupun Instagram, apalagi mendekati hari H pendaftaran. Lalu tiap hari saya cek gitu. Gitu. Artinya memang menunggu kapan ya. Kapan nih perekrutan Panwas Kecamatan nih? Iya Pak, betul. Tapi selain itu ketika kabupaten memposting suatu program, kegiatan atau lain sebagainya terkait sosialisasi misal, Mas Eka ini memberikan like atau
komen nggak di media sosial Bawaslu? Pastinya like Pak, saya berikan Pak. Tapi kalau komen belum. Oh, belum pernah ya? Oh, nanti nanti dikasih komen lah. Iya, siap, Artinya siap. mantap atau yang bagaimana gitu. Ya oke, Mas Kortubi. Mas Kortubi ketika kemarin menghadapi nih Mas Kortubi dan sudah tahu nih pendaftaran. Iya. Kemudian apa ada permasalahan nggak ketika misal dari tahapan melengkapi administrasi, kemudian mengikuti tes online sampai pada tahapan wawancara, ada masalah atau kendala nggak? Tidak ada Pak, ada kendala. Tinggi. Aman gitu, nggak ada kendala apapun. Ada rasa gugup nggak, khawatir nggak ketika misal saya ini tembus atau enggak? Gitu? Ada rasa khawatir nggak malamnya mungkin? Kalau rasa khawatir memang ada Pak. Kalau rasa khawatir memang ada, cuman dari kita memang mempersiapkan diri dulu Pak untuk tes online. Makanya kita buka-buka lagi tuh peraturan-peraturan yang lama terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 untuk pemiluan. Habis itu kita regulasi Perbawaslu, PKPU. Jadi diulang-ulang kembali. Kalau masalah khawatir memang khawatir sih Pak. Khawatir. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman kemarin alhamdulillah dapat lumayan. Khawatirnya di mana gitu? Khawatirnya kalau kita baca pas soalnya lain. Oh gitu, khawatirnya takut yang dipelajari tadi malam, Iya. rupanya ketika tes beda. Iya, yang beda, belum. Pak. Tapi kenyataannya, Tapi kenyataannya alhamdulillah banyak. Oh, iya, berarti aman sih ya? Aman. Ah. Masalahnya banyak terkait masalah kepemiluan. oke. Jadi kalau untuk wawasan alhamdulillah masih masuk aja di logika kita Pak. Kemudian Bang Jai, kemarin ketika mengikuti seleksi tahapan persyaratan administrasi, kemudian online, kemudian terakhir wawancara, ada hal-hal nggak yang membuat Jai ini kurang puas terhadap seleksi di Bawaslu kemarin? Kalau masalah tidak puas tuh mungkin untuk hasil lah. Untuk saya kan target saya kan kemarin untuk tes itu ya minimal 99 lah. Ah, Tapi kan pas kenyataannya kemarin dapatnya ya 85. Tapi untuk hal-hal yang lain puas saja Pak. puas saja. Puas saja. Dengan yang 85 itu sudah cukup, artinya inilah kemampuan saya gitu Pak. Ya alhamdulillah sudah cukup puas Pak. Ah, gitu. Di tahapan wawancara bagaimana Pak? Kan ketika tes online muncul 6 besar. Ya. Nah dari 6 besar itu ada kekhawatiran nggak Bang Jai? Masuk nggak saya ini ke 3 besar atau gimana gitu? Khawatir nggak? Kalau kekhawatiran ada Pak. Ah, Soalnya kan waktu wawancara tuh kami dari petahana 2 orang. 2 orang. Jadi kan ada kekhawatiran untuk saya juga ada. Seandainya pada waktu petahananya masuk keduanya, khawatir nggak tetap? Enggak kan? Kalau keduanya nggak khawatir Pak. Oke, aman kan posisinya aman. Selain itu nggak ada permasalahan lain Bang ya? Kalau permasalahan yang lain tidak ada Pak. Puas saja. Puas saja. Puas saja sama. Berarti artinya sesuai harapan aja apa yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya juga cukup lah, artinya sudah sesuai harapan. Terkait bagaimana kawan-kawan di penyelenggara di tingkat pengawas pemilu, silakan Bang Eka, kasih pesan. Pesan saya secara pribadi Pak kepada kawan-kawan Panwaslu Kecamatan, khususnya Panwaslu Tataring Selatan, dan juga umumnya kepada kawan-kawan Panwaslu Kecamatan lain, agar kita selalu menjaga netralitas, soliditas, integritas, profesionalitas bila dalam melakukan ataupun melaksanakan tugas, wewenang dan juga kewajiban yang diberikan kepada kita. Oke, mantap, luar biasa sekali. Simpe katanya kan. Oke, kepada Bang Kortubi, Iya, Bang. pesan terhadap sesama penyelenggara baik itu pengawas, kemudian penyelenggara yang dari KPU, PPK, silakan Bang Kortubi sampaikan. Mungkin dari kami, dari kita, untuk kawan-kawan di PPK yang terpilih, yang akan terpilih di tingkat kecamatan, dari kami Bawaslu mengharapkan kita selalu bersintegritas dalam menghadapi pemilu serentak di tahun 2024 ini. Sekarang Bang Jai nih. Bang Jai ini kan tadi Bang Eka telah menyampaikan pesan kepada kawan-kawan pengawas, kemudian Bang Kortubi juga menyampaikan kepada penyelenggara pemilu. Sekarang nih Bang Jai nih terakhir nih pesannya kepada masyarakat. Bang Jai, pesannya apa Bang Jai? Baik, terima kasih Pak untuk pesannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ini, agar kiranya
berperan aktif dalam pengawasan partisipasi masyarakat, Ya. membantu jajaran kami di Bawaslu, khususnya Kabupaten Balangan, karena kami dari penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Balangan, kalau secara personil kemungkinan kami tidak bisa mengawasi Tidak cukup ya. tidak cukup lah Iya. personil untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Jadi kami berpesan kepada seluruh masyarakat agar nantinya bisa berperan aktif dalam pengawasan. Oke Bang Eka, kemudian Bang Eka ketika mengikuti seleksi kemarin ada kesan nggak yang menyentuh hati Bang Eka misalnya? Maksudnya kesan dari mana? Kesan dari Bang Eka ketika menghadapi seleksi dari wawancara, kemudian tertulis kemarin, terkesannya ada nggak terkesannya? Startnya ini Pak, karena saya sendiri merasa umur sudah dekati 40 gitu Pak. Ya. Ingatan mulai berkurang. Ah. Jadi ketika menghadapi tes tertulis, wawancara, orang lebih Pak 2 minggu, saya mengulik kembali itu dari undang-undang 7, Bawaslu, PKPU, kemudian kita cari lagi soal apa, kumpulan soal-soal yang ada di YouTube, kita rekap lagi. Jadi kurang lebih 15 hari Pak kita belajar. Untuk belajar tuh. Karena kita sadar diri Pak. Berarti kesannya capek gitu belajar kembali. Anda Pak, Oke. Oh, semangat. Semangat yang muncul. Oh iya. Karena kita sadar diri gitu Pak, yang kita hadapi kawan-kawan yang lebih muda, yang lebih fresh, lebih semangat, ingatannya kuat. Iya. Kemudian mahasiswa yang baru lulus. Jadi itu mau tidak mau kita harus lebih belajar lebih giat. Kemarin kan Bang Eka ini rebusnya 3 besar, kemudian pasangan Bang Eka ini tidak seperti yang dulu lagi. Ada rasa sedih nggak dengan sahabat Bang Eka yang kemarin nggak lulus gitu? Ada rasa yang sedih nggak? Kalau sedih pasti ada Pak, karena teman kita seperjuangan dulu. Tapi kita menghormati hasil yang telah diputuskan oleh Bawaslu. Ada tindakan? Ada tindakan nggak kepada sahabat Bang Eka misalnya? Maksudnya Tindakan sosialnya, misal bersabar, kita bilangin apa, misalkan gitu. ya pasti Pak, artinya kita sampaikan kepada yang bersangkutan ini memang hasil terbaik ya, di hadapan mata ada seleksi di lembaga lain. Mudah-mudahan Memberikan motivasi gitu. memberikan motivasi teman kita lulus di Motivasi serta doa pasti. ya, pasti. Oke, Bang Kortobi, kemarin kan ketika pelantikan, hari itu pelantikan kemudian diminta kepada seluruh komisioner Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pleno. Ketika pleno, Bang Kortobi itu kan sekarang posisinya di divisi SDM. Kemudian SDM itu otomatis dia akan menjabat sebagai ketua. Itu yang ketika pleno itu siapa yang menentukan Bang Kortobi itu untuk menjadikan ketua? Jadi kan setelah kita pelantikan kemarin kita diminta dari Bawaslu Kabupaten untuk pleno pemilihan divisi sekaligus ketua. Nah, jadi kan setelah itu kami sama seluruh Panwas terpilih di Kecamatan Batu Mati melakukan pleno. Terus ini langsung tunjuk aja Pak, ini siapa yang mau jadi ketua ini. Jadi dari kita 3 orang menyatakan ulun dari kita milih si A. Ternyata anggota yang lain menunjuk kita 2 orang. Tinggi. Jadi secara otomatis Tinggi. Bang Kortobi terpilih 2-1 gitu ya. Ya, 2-1. Ketua. Tinggi. Oke, Bang Jai. Bang Jai ini kan juga ketua nih di Panwaslu Kecamatan Karingin. Sebelumnya ada nggak harapan di benak Bang Jai ini untuk jadi ketua ketika terpilih? Kalau sebelumnya Pak belum ada Pak untuk harapan jadi ketua itu belum ada. Dari dulu Artinya kemarin misal ketika belum ditetapkan, saya punya keinginan untuk jadi ketua, misal. Ada nggak? belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Jadi kemarin ketika pleno itu nggak nyangka gitu. Ya kalau waktu kemarin kan waktu di ketika pleno itu kan berita acara tuh pertama saya serahkan dulu kepada teman-teman kan. Silakan bilang saya yang mau jadi ketua silakan. Gitu. Gak perlu yang orang lama tentu kan orang baru juga bisa gitu. Terus kan yang teman 2 orang nih bilang katanya sampian saja yang jadi ketua Pak, soalnya pian sudah berpengalaman lama di kepemiluan bilangnya gitu. Jadi akhirnya Bang Jai terpilih. Iya, akhirnya ditetapkan terpilih jadi ketua dan otomatis menjabat di divisi SDM. Iya.
Dan tentunya pada masyarakat Kabupaten Balangan bahwasanya jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilihnya. Karena di tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan dan itu akan merupakan pesta demokrasi. Kita berharap yang namanya pesta kita semuanya riang gembira. Demikian diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya kita mintakan kepada kawan-kawan narasumber pada hari ini untuk menyampaikan bersama-sama tagline Bawaslu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih kepada Bang Eka, Kecamatan Paringin Selatan, Bang Kortobi, Kecamatan Batu Mandi, dan Bang Jai, Kecamatan Paringin. Oke, mungkin bincang-bincang hari ini kita banyak mengambil beberapa kesimpulan terhadap apa yang disampaikan rekan-rekan di tingkat Bawaslu Kecamatan. Mudah-mudahan ini memberikan masukan sekaligus gambaran ke depan bagaimana pemilu di tahun 2024. Oleh karena itu, marilah kita sambut pemilu di tahun 2024 dengan riang gembira. Saya, host pada hari ini mengucapkan maaf dan ampun apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bawaslu, demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Tentunya temanya tidak jauh lebih menarik daripada diskusi pada hari ini. Sampai bertemu kembali sahabat Bawaslu.